Berikutnya adalah informasi. Peran informasi di dalam rantai pasok adalah untuk memperbaiki utilisasi dari aset rantai pasok dan juga koordinasi di dalam rantai pasok ya, sehingga meningkatkan responsiveness dan juga mengurangi biaya. Dan informasi ini adalah pendorong kunci ya yang dapat digunakan untuk menyediakan atau memberikan tingkat responsiveness yang lebih tinggi ya. Di samping tetap memperbaiki efisiensi. Peran informasi dalam strategi kompetitif yaitu informasi yang tepat itu bisa membantu suatu rantai pasok itu memenuhi kebutuhan customer-nya dengan lebih baik ya, dengan biaya yang lebih rendah. Ya, misalnya untuk proses pull ya, ketika ada permintaan customer bisa secara cepat informasi itu disampaikan ke seluruh rantai pasok ya. Atau ketika proses push ya, perkiraan demand ya yang tepat itu bisa mengurangi biaya inventory ya. Di samping tetap bisa memenuhi kebutuhan customer ya dengan baik. Kemudian juga memperbaiki visibilitas transaksi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan di sepanjang rantai pasok. Ya. Jadi kita mengetahui pengiriman barang udah sampai di mana gitu kan. Kapan kita mau pesan ya. Atau misalnya kapan akan ada diskon, akan ada promosi gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai itu perlu ada sejumlah informasi minimum ya yang perlu dibagikan ya di sepanjang rantai pasok sehingga ada suatu koordinasi yang tercapai di situ. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya, push dengan pull ya. Untuk push tadi kan adanya prediksi dari demand ya, yang tepat ya untuk bisa memperkirakan demand dari pelanggan seperti apa. Kemudian untuk pull ya, ketika ada permintaan biasa segera disebar ke seluruh rantai pasok ya. Ini perlu adanya koordinasi dan information sharing ya. Dan terkait juga dengan sales and operation planning ya. Jadi proses untuk membuat perencanaan supply baik itu melalui production ataupun inventory untuk memenuhi tingkat permintaan ya atau penjualan. Ini beberapa teknologi ya yang digunakan, mulai dari teknologi pertukaran data EDI, kemudian internet, ini sistem aplikasi ya, ERP, kemudian supply chain management software, kemudian RFID untuk melakukan tracking atau penyusunan produk atau pergerakan barang ya ataupun sarana di dalam jaringan rantai pasok. Ini adalah metrik yang terkait dengan informasi ya. Nah, mulai dari forecast ya, seberapa cepat atau seberapa tepat ya forecast itu bisa dibuat, frekuensi update ya, dari perubahan terhadap forecast ya, forecast error ya, tingkat kesalahan dari forecast ya, seasonal factor, variasi dari rencana ya, rasio dari demand variability terhadap order variability. Trade-off umum ya dalam informasi yaitu kompleksitas ya berbanding dengan value ya. Jadi informasi yang baik itu akan membantu memperbaiki perusahaan ya, baik itu dari aspek efisiensi dan juga responsiveness. Semakin banyak informasi ya belum tentu selalu lebih baik ya. Bahkan semakin banyak informasi itu bisa meningkatkan kompleksitas dan juga biaya. Baik itu biaya untuk infrastruktur dan juga biaya untuk melakukan analisis.
Sehingga perlu dilihat ya, informasi minimum apa yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan ya dari adanya informasi